eh, bonus demografi itu tidak taken for granted. Ya, artinya kalau tidak kita optimalkan, ya justru akan menjadi disaster. Dua mata pisau berarti ya Pak? Disaster demografi. Baik, Dr. Trubus dan juga Pak Maftujan, kan kemarin kita melihat nih bahwa dengan adanya kebijakan ini ada jaminan yang sudah diamankan ini ternyata lebih mengarah kepada masyarakat menengah yang berarti jaminan sosial yang disiapkan pemerintah, apakah memang ini disiapkan hanya untuk istilahnya pekerja yang menerima gaji. Nah, sedangkan banyak sektor informal nih yang harusnya lebih kita juga, saya kurang tahu nih, apakah lebih banyak masyarakat yang mendapatkan upah dari informal atau non formal ini daripada yang mereka menerima gaji seperti ini. Nah, apakah dengan adanya jaminan ini kelas menengah yang tidak memiliki gaji namun upah tapi mereka tidak terjamin secara gaji ini apakah juga sedikit terancam dengan adanya pergolakan ini? Silakan Pak Maftujan mungkin. Pertama sebelum kita ke jaminan sosial, saya ingin menggarisbawahi sekali lagi bahwa kita perlu kelas menengah yang lebih banyak, karena dengan kelas menengah yang lebih banyak, kualitas demokrasi akan lebih baik, kualitas kesehatan dan produktivitas nasional akan makin baik. Nah, apa yang dilakukan sekarang, hilirisasi misalnya, menurut saya ini bias sumber daya alam. Sementara kita tahu sektor ekspor unggulan kita itu banyak yang komoditas pokok, ya, misalnya kopi, sawit, ya, ikan dan lain sebagainya. Tetapi ini tidak dilakukan proses hilirisasi yang optimal sehingga pekerja yang lebih banyak diserap di sektor-sektor unggulan itu tidak mampu mengalami satu kenaikan ekonomi yang signifikan karena tidak bernilai tambah di dalam negeri. Misalnya sawit, ya, sawit ini salah satu produk unggulan besar kita. Tetapi karena petani sawit tidak pernah diajak untuk menghasilkan produk turunan yang bernilai tambah ekonomi, maka ya nasib petani sawit ya gini-gini aja gitu loh. Hanya nanam aja ya? Hanya nanam aja. Secara bisnis kurang paham. Petani sawit hanya jual tandan buah segar. Belum mampu menghasilkan produk olahan dari buah tandan segar sawit tersebut. Nah, ini yang perlu digalakkan sehingga kita nanti akan mengalami satu transformasi ekonomi yang bernilai tambah secara lebih luas. Nah, kalau kita hanya hilirisasi di sumber daya alam nikel misalnya, atau boksit atau yang lain, ini hanya sedikit nilai tambahnya. Karena apa? Yang paling banyak menerima nilai tambah ekonominya adalah mereka yang pemodal. Karena ini industri padat modal. Yang kita perlukan hari ini adalah mendorong industri padat karya. Artinya industri yang menyerap tenaga kerja lebih banyak, industri yang mengoptimalkan komoditas unggulan yang kita miliki. Nah, di sisi yang lain, perubahan lapangan pekerjaan karena disrupsi teknologi informasi dan karena pandemi ini juga perlu diantisipasi. Kita sampai hari ini belum punya regulasi yang mengatur ya hubungan industrial di digital business. Kemitraan ini seperti apa? Sampai sekarang belum jelas. Dan nasibnya tukang driver ojek online, kurir online itu sampai sekarang juga uncertain, ya. Tidak menerima satu kondisi decent work yang memadai. Sementara negara-negara lain sudah bergerak. Singapura beberapa waktu yang lalu sudah membuat regulasi untuk pengaturan kemitraan di industri digital ini. Lalu kemudian jaminan sosial yang kita miliki itu bias formal. Maka driver ojek online, kurir
ekspedisi online. Nah, ini masih minim jaminan sosialnya. Ya, apa yang dimiliki Indonesia hari ini itu adalah satu jaminan sosial yang bias formal sektor. Makanya kelompok pekerja informal tidak memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan yang memadai. Sebias apa, Pak? Kalau sampai ternyata bias formal ini dia jaminannya ketidakpastiannya sangat jauh gitu. Karena gini, kita ini mentransformasikan BPJS Ketenagakerjaan itu dari jam sostek dulu. Oke. Sementara jam sostek itu memang dulu untuk pekerja formal. Iya, desainnya ya. Desainnya. Nah, idealnya BPJS Ketenagakerjaan sebagai transformasi jaminan sosial yang lebih luas, maka dia harus bisa hadir di kelompok pekerja informal. Aturan yang kita miliki, peraturan pemerintah, Perpres dan seterusnya ini belum membawa satu peluang yang lebih luas bagi pekerja informal untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Maka ke depan yang perlu diperkuat adalah bagaimana jaminan sosial kita ini bisa ya dinikmati juga oleh kelompok pekerja informal. Sehingga kelompok pekerja informal yang sebagian juga kelas menengah ini makin kuat posisinya gitu loh. Dan kita tahu bahwa Indonesia ini kan sebagian besar ya ekonominya digerakkan oleh sektor informal. Ya, maka sudah sewajarnya kalau kelompok pekerja informal juga mendapatkan perlindungan yang memadai gitu loh. Misalnya perlindungan kecelakaan kerja, perlindungan jaminan hari tua atau bahkan jaminan pensiun. Iya. Menurut saya bisa dengan perbaikan sistem. Nah, kalau kita sebagai negara sebagian besar pekerjanya baik formal maupun informal mendapatkan jaminan sosial yang memadai, maka masa depannya akan terlindungi gitu loh. Okay. Kerentanan yang dia alami ketika melakukan kegiatan produktif juga akan terlindungi gitu. Ketika dia kecelakaan kerja, maka dia akan mendapatkan jaminan yang memadai. Lalu kemudian ketika dia sudah tua juga mendapatkan jaminan hari tua yang memadai, sehingga sehingga tidak membebani generasi yang masih produktif. Yeah. Nah, kita sekarang ini juga mengalami istilahnya menguatnya sandwich generation. Jadi yang produktif itu dipepet dari atas, membiayai anaknya, ya kan? Lalu kemudian juga ditekan dari bawah untuk membiayai orang tuanya. Nah, ini kemudian refleksi dari tidak matangnya atau belum matangnya sistem jaminan sosial nasional kita, khususnya di ketenagakerjaan, sehingga orang tuanya membebani anaknya, anaknya sendiri sudah punya beban untuk anaknya, gitu loh. Sehingga ini yang ke depan juga perlu diperkuat. Artinya jaminan sosial kita ke depan agar produktivitas nasional terjaga, agar kelompok menengah makin meningkat kualitas hidupnya dan kelompok miskin terentaskan dari garis kemiskinan, maka jaminan sosial ketenagakerjaan harus bisa diakses oleh kelompok pekerja informal. Yang kedua, jaminan sosial kita harus didesain lebih adaptif terhadap guncangan-guncangan eksternal. Misalnya kasus krisis iklim, ya. Krisis iklim mengakibatkan gagal panen, gagal melaut bagi nelayan, lalu kemudian perubahan jenis-jenis pekerjaan. Nah, kalau ini jaminan sosial kita tidak didesain untuk lebih adaptif terhadap kondisi eksternal, maka kerentanan bagi kelompok menengah untuk jatuh miskin ini akan tetap besar. Oleh sebab itu eksternalitas yang kita miliki, yang kita hadapi kemarin misalnya selain krisis iklim adalah pandemi COVID-19, itu juga bisa memberikan buffer ya atau safety kepada kelompok pekerja baik formal maupun informal. Artinya reformasi sistem jaminan sosial diperlukan. Kita sudah punya dasar nih yang kuat ya, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Tinggal bagaimana ini diperkuat agar bisa menjangkau kelompok informal. Tapi bukankah sebenarnya BPJS Ketenagakerjaan sudah menyasar banyak target
kepesertanya itu untuk non formal atau Ada memang. ada dengan Ada. sekitar 17.000 kalau nggak salah Ada potongannya ya. 16.800. Nah, jadi di mana nih letak? Tapi ya 16.500 yang sekarang lebih banyak diakses oleh kelompok pekerja online itu, ya, driver ojek online dan seterusnya itu hanya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja. Nah, Oke. ya. Itu Belum sampai itu yang iuran yang hanya pensiunan cukup dan sebagainya ya? untuk kecelakaan kerja. Nah, yang kami tawarkan, Prakarsa kemarin melakukan satu studi adalah perlu pemerintah hadir. Pemerintah hadir melalui apa? Pemberian bantuan iuran kepada kelompok PPI. pekerja informal agar bisa mengakses jaminan sosial ketenagakerjaan. PBI di BPJS Kesehatan BPJS, sudah ada. Kenapa PBI di jaminan sosial ketenagakerjaan nggak ada? Kan ini satu alternatif agar program jaminan sosial ketenagakerjaan itu bisa expand lebih luas ke kelompok pekerja informal. Misalnya kayak nelayan. Nelayan ini kan risiko tinggi. Ya. Ya, tapi coba cek berapa nelayan yang dibantu oleh pemerintah daerahnya untuk bisa mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ya paling ribuan atau mungkin 10 ribuan dan seterusnya. Nah ini yang perlu diekspand. Oke, sekarang saya ke Dr. Trubus nih. Dengan adanya saran dari Pak Matujan tadi, bantuan sosial harusnya diberikan dari pemerintah melalui mungkin pemerintah daerah ya kepada pekerja non formal yang memiliki risiko tinggi. Tapi apakah Dr. Trubus setuju bahwa pemerintah harus rajin ya, memberikan bantuan-bantuan ini sehingga menjadikan lembaga-lembaga ini agar lebih mandiri atau lebih inovatif tuh strateginya harusnya gimana agar tidak mungkin agar tidak selalu mengandalkan bantuan itu atau strategi yang tepat seperti apa? Iya, kalau dari sisi kebijakan publik sebenarnya lebih banyak bagaimana kemudian elit-elit di daerah terutama adalah secara inovasi memperkuat institusi-institusi yang sudah ada. Dalam konteks ini adalah bagaimana bantuan-bantuan sosial itu tidak meninabubukkan kepada penerima dalam masyarakat kan gitu. Karena apa? Karena kalau itu terus-menerus seperti ini banyaknya bantuan-bantuan itu, maka yang terjadi adalah masyarakat ini seperti pasif gitu, Mas. Tidak ada upaya apapun. Nah, sayangnya adalah daerah ini kan selalu pemerintahnya ini adalah pemerintah yang ya selalu silih berganti karena 5 tahun itu. Nah, seringkali kemudian apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat atau apa yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat itu di daerah tidak jalan, Mas. Karena apa? Karena daerah itu punya kepentingan sendiri. Nah, ini yang menjadi rumit di situ, artinya kepentingan bahwa ketika politiknya itu memandang bahwa ini tidak banyak manfaatnya bagi dia dan kelompoknya, maka kemudian bantuan yang ada itu kemudian bisa dialihkan ke yang lain gitu. Jadi ini yang artinya apa? Di situ kemudian bantuan yang harusnya diterima oleh masyarakat itu kemudian dialihkan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya lebih ke pencitraan untuk calon itu, incumbent-nya atau untuk bisa bersaing lagi ke depannya. Berarti bantuan lebih bersifat bau politis ya? Ya, bau politis. Kalau di daerah seperti itu yang terjadi. Nah, apalagi kemudian daerah ini kan sangat tergantung kembali namanya kepala desa. Nah, kepala desa ini dengan jabatannya sekarang sudah menjadi 9 tahun, itu kan sesuatu yang menurut apa pandangan para ahli kebijakan itu adalah bagaimana mereka tetap berupaya untuk mempertahankan selama jabatan itu karena misalnya 2 kali dia tetap harus 2 kali gitu. Nah, ini kemudian bansos-bansos yang ada itu menjadi tidak tepat sasaran, bahasanya seperti itu. Tetapi yang kedua adalah bahwa kalau kita memang mau meletakkan pada bagaimana institusi itu inovatif, kemudian kreatif dan punya empowerment yang baik gitu ya. Tentu ini harus ada semacam kolaborasi sinergitas dengan tidak saja elit di situ, tetapi juga mungkin pihak-pihak lain yang dalam hal ini stakeholdernya bisa saja dari luar gitu kan. Artinya dia perlu mendatangkan investor tadi, bisa mendatangkan adalah para pemodal yang sifatnya lebih jauh, lebih komprehensif lagi gitu. Ya. Kalau Dr. Trubus kan melihatnya dari segi akademisi ini. Nah, saya juga penasaran ketika
apakah ini berarti jaminan sosial nih atau badan penyelenggara jaminan sosial yang dimiliki kita ini untuk menghadapi sektor-sektor non formal ini yang ternyata mungkin lebih banyak ya daripada yang formal. Apakah secara Memang lebih banyak, ya, Mas. Ini lebih banyak, ya lebih banyak. Ini lebih banyak makanya, banget memang ya. apakah kelihatan. berarti badan yang menyelenggarakan ini bukan tidak siap ya, atau memang harusnya ini bersiap dengan adanya, kalau teori kan ada teori McDonaldisasi nih, Iya, dengan betul. adanya serapan teknologi yang baru sehingga difusi inovasinya itu harus lebih kencang. Nah, apakah ini juga harus ada inovasi nih, bukan hanya turunkan tarif aja nih, atau seperti apa baiknya? Bagaimana pekerja-pekerja informal ini dididik untuk ini, jadi penting sekali sosialisasi, edukasi, dan pontiknya adalah bagaimana memberdayakan mereka untuk bisa fight menghadapi segala sesuatu mandiri ya, yang jadi mandiri. untuk mandiri. Iya, itu yang penting, Mas. Karena kalau enggak ya otomatis pekerja informal ini menjadi tukang peminta-minta terus.